Assalamualaikum man ittaba'al huda wal taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam di mana saja Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya diberi perlindungan, dikuatkan akidah dan iman kita dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah. Selamat berjumpa kembali di channel Kajian Kristologi dan Media Dakwah Islam, forum studi penelitian, perbandingan, dan kajian lintas agama dari sudut pandang Al-Quran dan Islam. Ini merupakan media dan forum dakwah Islam internasional, forum informasi, klarifikasi, edukasi, pendidikan, dan penyebaran agama Islam yang sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun, yang saat ini berpusat dan atau bermarkas di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Dasar-dasar konsep, metode dan metodologi, aktivitas dan kegiatan dakwah internasional yang kami lakukan, insya Allah akan terus berjalan demi masa depan penyebaran dan aktivitas kegiatan dakwah yang penuh dengan rintangan, tantangan, dan hambatan. Dan Alhamdulillah dengan ini kami menyampaikan bahwa kami akan membuka cabang di tanah air di Indonesia, sebuah tempat Islamic Center, pembangunan Islamic Center dan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yang berlantai 2, yang insya Allah nantinya bila selesai akan kami gunakan untuk berbagai kegiatan, pusat pendidikan, penyebaran, dan aktivitas kegiatan dakwah, dan Taman Pendidikan Al-Quran untuk mencetak kader-kader penerus, pencinta, penghafal, dan pengamal Al-Quran. Bila selesai nanti, insya Allah gedung, tempat, dan fasilitasnya akan digunakan untuk berbagai macam kegiatan dakwah dan bakti sosial, untuk menyediakan pusat pendidikan dan keterampilan apapun yang berkaitan, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, termasuk diantaranya menyediakan buku-buku referensi dan resensi Islam, pusat pendidikan untuk mencetak para dai, para juru dakwah, untuk mempersiapkan para generasi muda, para juru dakwah dan kader-kader dakwah yang berkualitas, yang berkompetensi, yang berpotensi keilmuannya, yang siap untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, dan hambatan di tengah dinamika kehidupan yang penuh kompleks. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fis sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebaikan, karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Mu'ad Ibnu Jabal pernah berkata dan meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kata beliau, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnatun wa saddaqatu tudfi'ul khatiyat kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah seharusnya aku tunjukkan kepadamu pintu kebaikan, yaitu berpuasa sebagai benteng, sebagai pintu atau penghalang, maksudnya sebagai pintu dan penghalang terhadap hawa nafsu dan dosa. Lalu dia berikutnya berkata, dan sedekah
sedekah yang dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bapak ibu-ibu sekalian mungkin juga sudah sering mendengar hadis ini nih ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza matal insanun qata'a a'malahum illa min salasin, sadaqatun jariyah, wal ilmin yuntafa'u bih, auladin sholihin yaz'ul lahu." Kata beliau, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika manusia mati meninggalkan dunia, maka akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat bagi sesama, dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, jadi itu ada 3 amalan yang akan terus mengalir meskipun seseorang sudah meninggal dunia. Jadi kalau seseorang sudah meninggal, coba renungkan, coba kita bayangkan, semuanya akan terputus. Ketika orang sudah meninggal, dia nggak bisa sholat lagi, nggak bisa sembahyang lagi, tidak bisa beribadah, menjalankan ibadah puasa. Ketika orang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa pergi umroh atau pergi haji atau berdakwah. Tapi dengan amal jariyah, dengan bersedekah, nah itu pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya sudah tidak ada, meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Tapi ketika sedekah, nah amalan sedekah itu akan terus mengalir meskipun orangnya sudah tidak ada di dunia. Demikian juga ilmu yang bermanfaat. Kalau seseorang umpamanya menulis buku, terus kalau seseorang menulis buku-buku Islam, misalnya artikel Islam, terus bukunya itu disebarkan dan dibaca oleh orang lain, dan orang lain terinspirasi, mendapat hidayah, lalu memeluk kebenaran agama Islam. Nah, orang tersebut yang sudah meninggal dunia, dia akan terus mendapatkan pahala, dan pahalanya akan terus mengalir ketika ilmu-ilmunya disebarkan dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, berikutnya juga yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kalau para orang tua yang memiliki anak, lalu anaknya dididik dari semenjak kecil, dididik untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, untuk menjalankan tuntunan Islam dan sunnah secara baik dan benar. Nah, anak yang soleh, nanti dia ketika besar, ketika tumbuh dewasa, dia akan mendoakan orang tuanya. Nah, ini orang tua yang sudah meninggal, jadi nanti akan tetap terus mendapat pahala yang terus mengalir karena anaknya yang soleh tersebut mendoakan orang tuanya. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu-Ibu sekalian, betapa pentingnya amalan ibadah sedekah. Jadi sedekah ini sangat ampuh sekali, sangat dahsyat sekali pahalanya, dan itu sangat berat sekali timbangannya nanti di akhirat. Baik, demikian saja saya akhiri tausiah dan pesan-pesan dakwah kali ini tanpa panjang lebar. Bagi bapak ibu-ibu yang terbuka hati dan bersedia untuk membantu proses pembangunan Islamic Center dan TPA, silakan langsung saja bisa disalurkan ke nomor rekening yang telah tersedia. Mudah-mudahan amal jariah sedekah yang bapak-bapak ibu-ibu salurkan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa mendatangkan pahala. Insya Allah akan diterima semua amal kebaikan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.